Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indang Indumed. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang kekongruenan bangun datar. Pada materi kekongruenan bangun datar ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kekongruenan bangun datar dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan syarat kekongruenan bangun datar dengan benar, serta mampu menentukan dua bangun datar kongruen atau tidak dengan benar. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh gambar benda-benda yang kongruen. Yang pertama, di sini ada gambar dua buah kursi. Kemudian ada gambar dua buah mobil. Ada gambar 5 buah pensil. Dan ada gambar 2 buah figura lukisan. Benda-benda yang kalian saksikan ini adalah benda-benda yang kongruen. Silahkan diamati. Oke, cukup. Sekarang kita lanjut ke benda-benda yang tidak kongruen. Di sini juga disajikan ada 2 gambar kursi. Kemudian ada 2 mobil. Ada gambar 2 buah pensil dan ada gambar 2 buah figura. Sama seperti yang sebelumnya. Tetapi benda-benda di sini adalah benda-benda yang tidak kongruen. Silahkan diamati. Oke, cukup ya. Sampai di sini saya yakin kalian bisa membedakan kenapa benda-benda di awal adalah benda-benda kongruen, sedangkan benda-benda ini adalah benda-benda yang tidak kongruen. Mari kita lihat mengapa dua benda atau lebih dikatakan kongruen. Benar sekali, dua benda dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dua benda dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ini hal yang penting di dalam kekongruenan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di awal tadi kita lihat ada gambar 2 buah kursi. 2 buah kursi ini satu dan yang lain memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuknya sama, ukurannya sama. Maka 2 kursi ini adalah 2 kursi yang kongruen. Sedangkan di contoh yang kedua disajikan 2 buah kursi, bentuknya sama, oke? Bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Yang biru sebelah kiri ini besar, yang kanan lebih kecil. Karena tidak memenuhi ini, maka 2 kursi biru ini adalah 2 kursi yang tidak kongruen. Paham ya teman-teman? Oke, lanjut kita masuk ke kekongruenan bangun datar. Hampir sama, maka di sini saya tuliskan, kita ingat lagi bahwa 2 benda dikatakan kongruen apabila memiliki yang pertama bentuk yang sama, yang kedua ukuran yang sama. Nah, tapi di sini kita bahas dalam bentuk bangun datar. Bangun datar seperti yang teman-teman tahu itu ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lain-lain. Nah, kita langsung saja ke bangun datar yang pertama. Di sini ada contoh 2 bangun datar. Bangun datar pink dan bangun datar berwarna kuning. Apakah 2 bangun datar ini kongruen?
kita perlu cek untuk dua syarat ini. Yang pertama bentuk, yang kedua ukuran. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama bentuk. Kalau kita lihat, bangun datar yang pink dan bangun datar yang kuning ini sama-sama memiliki sisi yang sama. Kemudian di sini sudutnya adalah siku-siku. Semuanya siku-siku. Ini berarti bangun yang pink ini adalah persegi, bangun yang kuning juga adalah persegi. Jadi kedua-duanya ini adalah persegi ya. Persegi. Maka bisa disimpulkan syarat yang pertama, bentuk dua bangun datar ini bentuknya sama. Oke. Kemudian yang kedua, ukuran. Mari kita lihat ukurannya. Untuk persegi yang pink di sini diketahui ukurannya 3 cm. Karena di sini sudah ada tanda yang menunjukkan bahwa sisi-sisinya sama, maka di sini juga pasti panjangnya 3, di sini 3 dan di sini 3. Untuk persegi yang kuning di sini diketahui sisinya 3. Berarti sini juga 3, sini 3, sini 3. Dari sini kita dapatkan bahwa kedua ukuran persegi ini adalah sama. Ukurannya sama. Jadi, dua bangun datar persegi ini memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa dua buah persegi di samping kongruen. Gitu ya. Oke, lanjut untuk contoh yang berikutnya. Apakah dua bangun ini kongruen? Mari kita lihat. Syarat yang pertama adalah bentuk. Mari kita lihat bentuknya dulu. Bentuk semuanya segi 4. Ini segi 4 persegi, yang ini juga segi 4. Sisinya sama. Sisi-sisinya sama semua. Yang ini sisinya sama, yang ini juga sisinya sama. Namun, kalau kita lihat bangun datar yang biru ini memiliki sudut siku-siku. Artinya bangun yang ini namanya adalah persegi. Sedangkan yang ini sudutnya bukan 90 derajat. Maka ini disebut belah ketupat. Belah ketupat. Oke. Berarti disimpulkan kalau yang ini belah ketupat, yang ini persegi, maka dua bangun di samping memiliki bentuk yang berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat ukurannya. Ukurannya untuk yang persegi sama semua. Ini 3, maka sini 3, sini 3, sini juga 3. Untuk yang belah ketupat, ternyata sisinya juga ukurannya 3, berarti sini 3, sini 3, sini 3. Meski ukurannya sama-sama 3, perseginya 3, belah ketupatnya 3, tetapi dia memiliki bentuk yang berbeda. Kalau bentuknya berbeda, maka dua bangun tersebut bisa disebut tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Karena bentuknya berbeda. Kalau kongruen itu dia harus bentuknya sama, ukurannya juga sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami?
Baik, kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat dua bangun di samping adalah dua bangun persegi panjang. Jadi baik yang pink maupun yang biru ini bangun persegi panjang. Artinya memiliki bentuk yang sama. Memiliki bentuk yang sama. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat dari segi ukuran. Supaya lebih mudah, maka kalau kita lihat di sini, untuk yang pink bangunnya horizontal, sedangkan yang biru bangunnya vertikal. Untuk melihat kesamaan ukurannya, kita agak sedikit kesulitan. Supaya lebih tergambarkan, maka bangun yang biru bisa kita putar. Jadilah bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ini kita rubah ke sini, maka yang dilihat yang ini dan yang ini saja. Kalau kita lihat di sini ada tanda strip 1. Artinya sisi-sisi yang ada strip satunya panjangnya sama. Ini sama dengan ini. Setuju ya? Karena sudah ada tandanya. Kemudian ini ada strip 1 lagi sama dengan ini. Kemudian yang strip 2 di atas juga sama dengan strip 2 yang di atas. Strip 2 yang di bawah juga sama dengan strip 2 yang di bawah. Berarti ukuran-ukurannya sama. Sisi ini sama dengan sisi ini, sisi ini sama dengan sisi ini, sisi ini sama dengan sisi ini, sisi ini sama dengan sisi yang ini. Jadi ukuran-ukurannya sama. Karena memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk persegi panjang, dan memiliki ukuran yang sama, maka dua buah persegi panjang ini merupakan dua buah persegi panjang yang kongruen. Bisa ya? Jadi begitu cara menentukan dua bangun datar kongruen atau tidak. Oke, sekarang ada dua buah persegi panjang lagi. Yang satu horizontal, yang satu vertikal. Berarti kasusnya sama seperti soal yang di atasnya ya. Maka agar lebih mudah penggambarannya, maka yang hijau akan saya putar. Nah, maka jadilah seperti ini. Oke, berarti yang kita lihat yang ini, yang kuning dan yang ini saja. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari bentuk, kedua bentuk bangun tersebut adalah persegi panjang. Persegi panjang. Berarti bentuknya sama ya. Bentuknya sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Kemudian sekarang kita lihat dari ukuran. Untuk ukuran, di sini tidak ada tandanya seperti contoh yang di atasnya, sehingga kita tidak bisa memutuskan misalnya oh ini sama dengan ini, nggak bisa karena tidak ada tandanya. Nah, kalau kita lihat dari perputarannya dari sini ke sini, ternyata panjangnya berbeda. Yang kuning lebih pendek daripada yang hijau. Artinya sudah terlihat bahwa ukuran kedua buah persegi panjang tersebut tidak sama atau ukurannya berbeda. Jadi meskipun memiliki bentuk yang sama, karena dia memiliki ukuran yang berbeda, maka dua buah persegi panjang tersebut tidak kongruen. Jadi kongruen itu intinya harus sama persis, bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi kalau misalkan dua bangun itu
gabung, maka semua sisi-sisinya akan saling berimpit. Oke, kita lanjut ya. Mengapa dua bangun atau lebih dikatakan kongruen? Dua bangun dikatakan kongruen apabila memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Coba sekarang kita berpikir. Di sini muncul pertanyaan. Apakah jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang sudah menjamin dua bangun itu kongruen? Jadi kalau sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang, apakah dia pasti kongruen? Coba kita cek ya. Jawabannya belum tentu. Gimana? Oke, contohnya seperti ini yang tadi sudah kita bahas. Dua bangun ini memiliki sisi yang sama, persegi sisinya 3, 3, 3, 3 semua. Kemudian yang belah ketupat juga sisinya 3, 3, 3, 3. Artinya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, tapi dua bangun ini tidak kongruen, belum tentu kongruen. Kenapa? Karena sudutnya berbeda. Nih, sudutnya berbeda. Yang persegi sudutnya siku-siku, yang belah ketupat sudutnya bukan siku-siku. Sudut ini yang membuat bentuk dua bangun ini berbeda. Yang satu jadi persegi, yang ini jadi belah ketupat. Jadi karena sudut yang berbeda, maka menyebabkan bentuk bangun tersebut jadi berbeda. Coba kalau yang belah ketupat ini siku-siku, maka dia pasti juga menjadi persegi. Gitu. Jadi, jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, itu belum tentu sudah menjamin dua bangun itu kongruen. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah jika sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar, itu menjamin dua bangun kongruen? Jawabannya juga belum tentu. Contohnya, nah ini tadi juga sudah kita bahas. Jadi, kalau sudut-sudutnya sudah sama besar, seperti yang kita tahu, ini tadi namanya persegi panjang. Persegi panjang itu semua sudutnya pasti siku-siku. Di sini siku-siku, 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 dan siku-siku. Semuanya siku-siku, artinya sudut-sudut yang bersesuaian sudah sama besar. Tapi apakah dengan sudut saja cukup untuk menunjukkan kalau dia kongruen? Belum tentu. Ternyata panjang yang kuning ini lebih pendek daripada yang hijau. Jadi tadi sudah kita buktikan. Jadi tidak bisa hanya dengan sudut yang terpenuhi kita bisa menyimpulkan kalau dua benda itu kongruen. Kalau begitu, kesimpulannya, dua bangun dikatakan kongruen apabila memenuhi dua. Jadi harus memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membuktikan bahwa untuk mendapatkan dua bangun kongruen, kita bisa menggunakan transformasi. Transformasi ini materi di bab terakhir semester 1. Transformasi ada 4. Yang pertama ada translasi. Yang kedua ada rotasi. Yang ketiga ada refleksi, dan yang terakhir adalah dilatasi.
gitu. Nah, nanti kita akan melihat apakah ada keterkaitan transformasi dengan kekongruenan. Oke, yang pertama kita akan mendapatkan dua bangun kongruen dengan translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Jadi kalau translasi bangunnya tuh digeser. Coba kita lihat ya, di sini ada dua persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH. Oke, kita akan melihat persegi panjang ABCD kita translasikan. Ya, kita geser sehingga di sini kita mendapatkan bahwa titik A berhimpit dengan titik E. Titik B berhimpit dengan titik F, titik C berhimpit dengan titik G, titik D berhimpit dengan titik H. Nah, kalau dua bangun sudah berhimpit, artinya dia memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya juga sama besar. Sehingga bisa disimpulkan persegi panjang ABCD tepat menempati persegi panjang EFGH, sehingga persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang EFGH. Nah, di sini muncul simbol seperti ini. Simbol ini artinya adalah kongruen. Oke, jadi jangan bingung nanti ketika muncul simbol seperti ini sama dengan yang atasnya seperti ada gelombangnya ini simbol kongruen. Jadi dengan menggeser kita bisa mendapatkan dua bangun datar yang kongruen. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan dua bangun kongruen dengan cara rotasi. Rotasi itu perputaran, jadi bangunnya diputar. Di sini kita sudah punya dua buah trapesium PQRS dan TUVW. Kebetulan dua trapesium ini tidak satu posisi gitu ya, jadi ada yang menghadap ke atas. Untuk yang PQRS ini kita anggap saja ini menghadap ke atas, yang TUVW ini menghadap ke bawah. Nah, supaya gampang maka coba kita rotasi supaya kita tahu apakah dua bangun tersebut kongruen atau tidak. Oke, di sini sudah ada PQRS. PQRS-nya akan kita rotasi, kita putar. Ya, setelah kita putar maka nama titik sudutnya jadi seperti itu. PQ, R, S. Oke, kemudian kita tadi punya trapesium TUVW, kemudian kita geser. Nah, ternyata dari pergeseran tersebut kita dapatkan bahwa titik Q berhimpit dengan titik T, titik P berhimpit dengan titik U, titik S berhimpit dengan titik V, titik R berhimpit dengan titik W. Sehingga trapesium PQRS tepat menempati trapesium TUVW. Sehingga bisa disimpulkan trapesium PQRS kongruen dengan trapesium TUVW. Sekarang kita akan mendapatkan dua bangun kongruen dengan refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan. Di sini kita akan mencoba melakukan pencerminan segitiga. Jadi di sini ada FGH dan TUV, ini adalah hasil pencerminan. Coba kita lihat di koordinat kartesius. Di sini sudah ada segitiga FGH, akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Cerminnya adalah sumbu X, maka hasil pencerminannya adalah seperti ini. Nah, selayaknya kalian bercermin saja. Ketika kalian bercermin, maka ukuran kalian dan bayangan kalian akan memiliki ukuran yang sama dan bentuk yang sama. Ya, tidak mungkin ketika kita bercermin maka yang muncul orang lain, kan tidak mungkin. Bentuknya pasti sama dan ukurannya sama. Ketika kita tingginya 150, ya di cermin itu juga tingginya 150, tidak mungkin jadi 170 misalnya, nggak mungkin. Jadi benda yang dicerminkan antara benda dan bayangan pasti kongruen. Jadi bagaimana hubungan transformasi dengan kekongruenan? Jika suatu bangun ditranslasi atau digeser,
dirotasi atau diputar, dan direfleksi atau dicerminkan, maka bayangannya selalu kongruen. Kalau yang dilatasi bagaimana? Seperti yang kalian tahu, dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil bangun dengan skala tertentu. Kalau sudah memperbesar dan memperkecil, maka benda tersebut yang tadinya kecil bisa jadi besar, yang tadinya besar bisa jadi kecil, maka dua benda tersebut tidak akan kongruen lagi. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini kita akan menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini diketahui ada dua segi 4 ABCD dan segi 4 WXYZ. Di soal ini sudah jelas tertulis bahwa segi 4 ABCD dan WXYZ kongruen. Artinya kalau kongruen, dia memenuhi sisi-sisi yang bersesuaian. Supaya tidak lupa ya, sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, mana sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian? Coba kita lihat bentuknya. Bentuknya sudah pada posisi yang sesuai. Jadi bisa langsung kita jawab sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian yaitu AD dengan WZ. Betul. Tidak mungkin AD bersesuaian dengan XY. Tidak mungkin ya, karena ini tegak, yang ini sedikit miring gitu. Jadi tidak mungkin. Jadi yang bersesuaian itu seperti itu ya, AD dengan WZ. Sekarang kalian pasti bisa. DC bersesuaian dengan ZY. Kemudian BC bersesuaian dengan XY. Kemudian AB bersesuaian dengan WX. Oke, gampang ya. Itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, sekarang kita coba lihat sudut-sudut yang bersesuaian. Oke. Kalau bentuk gambarnya sudah sesuai seperti ini, untuk menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian gampang ya. Jadi tinggal kalau D di sini, maka dia bersesuaian dengan Z. Jadi bisa ditulis sudut D sama dengan sudut Z ya, karena kongruen kan, dia sudutnya sama besar, jadi bisa ditulis sudut D sama dengan sudut Z. Sini ada sudut C pasti sama dengan sudut Y, sudut C sama dengan sudut Y, kemudian sudut B sama dengan sudut X, sudut B sama dengan sudut X, dan yang terakhir di sini sudut A sama dengan sudut W. Sudah semua ya, sudah semua sudut kita tentukan yang bersesuaian. Itu soal yang pertama, mudah kan? Mari kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi dua bangun tersebut kongruen atau tidak. Jadi di soal ini disajikan ada 3 buah gambar, ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Manakah persegi di atas yang kongruen? Nah, di soal ini sudah jelas berbunyi bahwa di atas ini adalah berbentuk persegi. Seperti itu. Manakah persegi di atas yang kongruen? Oke, kongruen syaratnya ada 2. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita harus buktikan keduanya. Oke, yang pertama,
Mari kita lihat, karena berbentuk persegi, maka semua sudutnya pasti 90 derajat. Karena di soal sudah jelas berbunyi persegi. Kalau persegi kan sudutnya 90 derajat. Jadi di sini 90, di sini 90, di sini juga 90 derajat. Maka syarat sudut yang bersesuaian sama besar untuk persegi A, B, dan C semuanya terpenuhi. Berarti sekarang kita harus mengecek syarat yang kedua, syarat satunya ya, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke, mari kita lihat dua-dua ya. Oke, untuk persegi yang A, di situ sisinya adalah 8. Ya, persegi sisinya sama semua ya. Berarti kita bisa ambil satu sisi saja. Untuk A sisinya 8. Coba kita lihat dengan persegi yang B. Persegi yang B sisinya adalah 9. Yang persegi A sisinya 8, yang B sisinya 9. Artinya sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang. Jadi A dan B tidak kongruen. Kemudian kita cocokkan antara B dan C. B memiliki sisi 9, yang C sisinya adalah 8. Nah, sama seperti kasus yang pertama, yang B sisinya 9, yang C sisinya 8, maka sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang, sehingga persegi B dan C tidak kongruen. Selanjutnya berarti pasangan persegi A dan persegi C. Persegi A seperti kita tahu di situ sisinya 8, persegi C sisinya juga 8. Nah, artinya di sini sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sama-sama 8, maka persegi A dan C pasti kongruen. Jadi jawabannya gimana? Jadi persegi yang kongruen adalah persegi A dan persegi C. Oke, ini kesimpulannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini kita akan menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Berikut soalnya. Di sini sudah disajikan ada 2 buah bangun trapesium KLMN yang ini ya, dan trapesium TUVW yang ini. Di soal berbunyi bahwa 2 bangun di samping kongruen. Jelas. Di sini kongruen, artinya 2 bangun ini sudah memenuhi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita disuruh menentukan panjang semua sisi yang belum diketahui. Nah, di sini sisi-sisi yang belum diketahui berarti ada NK, ada ML, ada TU, ada UV, dan ada TW. Ini adalah sisi-sisi yang belum diketahui. Nah, kita disuruh mencari itu. Supaya lebih gampang, karena kita lihat di sini 2 trapesium ini belum terletak pada posisi yang sama, maka saya akan menyamakan terlebih dahulu. Saya akan memutar salah satu sehingga menjadi seperti ini. Jadi yang saya putar adalah TUVW ini, saya putar menjadi seperti ini. Sehingga posisi sisi-sisinya sudah saling bersesuaian. Karena kongruen, maka pasti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.
Karena di sini MN10, MN itu bersesuaian dengan UV. Nah, karena MN bersesuaian dengan UV, maka panjangnya sama. Kalau MN 10, maka UV juga panjangnya 10. Jadi kita sudah dapat yang pertama panjang UV 10 cm. UV sudah, berarti sekarang kita mencari ini nih. Oke, di sini UV sudah diketahui ini panjangnya 10. Kemudian di sini ada tanda 2 strip yang sama, artinya panjang UV sama dengan UT. Ini kebalik ya, nggak apa-apa. UT. Jadi panjang UV sama dengan panjang UT. Kenapa? Karena ada tandanya, jelas. Di sini ada tandanya. Maka kalau UV 10, UT juga 10. Jadi kita sudah dapat satu lagi, UT panjangnya 10 cm. Di sini panjangnya 10 cm. Oke. Selanjutnya di sini ada TW. Ini TW ya. TW ini bersesuaian dengan KL. Oke, kita tulis TW bersesuaian dengan KL. Kalau bersesuaian berarti panjangnya sama. Nah, ini yang diketahui adalah KL. KL-nya 16 cm. Kalau KL 16 cm, maka TW juga 16 cm. Maka sudah kita dapatkan panjang TW sama dengan 16 cm. Ada lagi kah yang belum diketahui? Kita tulis dulu di sini 16. Oke, untuk yang biru ini sudah semua ya. Sini yang belum diketahui adalah ML. Ini ML. ML ini bersesuaian dengan UT, betul sekali. Jadi kita tulis di sini ya. ML bersesuaian dengan UT. Yang sudah diketahui di sini adalah UT. Kalau UT-nya 10 cm, maka ML juga 10 cm. Oke, kita dapatkan di sini panjang ML 10 cm. Oke, kita tulis di sini 10 cm. Oke. Kemudian yang belum diketahui lagi adalah ini, KN. KN di sini bersesuaian dengan yang mana ini ya? Ini adalah VW. Jadi KN bersesuaian dengan VW. KN itu belum diketahui. Yang sudah diketahui adalah VW. VW di sini 8 cm. Kalau VW 8 cm, maka KN juga 8 cm. Oke, kita dapatkan panjang KN 8 cm. Kita tulis di sini 8. Apakah ada lagi yang belum diketahui? Sudah semua ya. Oke, berarti kita sudah mendapatkan semua sisi yang belum diketahui. UV 10 cm, UT 10 cm, TW 16 cm, ML 10 cm, KN 8 cm. Mudah kan ya? Oke, semangat, kalian juga pasti bisa. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu menentukan besar sudut yang belum diketahui. Ini soalnya. Nah, untuk soal yang ini tidak diketahui gambar ya, semua dalam bentuk soal. Diketahui jajar genjang ABCD dan PQRS kongruen. Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ dan sudut S bersesuaian dengan sudut D. Jika besar sudut B 3x plus 5 derajat dan besar sudut R 2x min 15, tentukan nilai X. Nah, di sini kalian disuruh menentukan nilai X. Karena tidak ada gambarnya, maka kita gambar saja dulu. Ya, di sini saya sudah membuat gambar jajar genjang. Karena di sini ada dua ya, jajar genjang ABCD dan PQRS, maka gambarnya juga dua. PQRS. Oke, nah belum saya kasih nama. Jajar genjangnya kongruen. Oke, di sini di soal sudah jelas bahwa jajar genjangnya kongruen, maka gambar yang kita buat juga harus sama persis karena kongruen. Oke. Sekarang coba kita baca soal selanjutnya.
sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Nah, ini untuk penamaan ya. Jadi kita harus membaca soal AB bersesuaian dengan sisi PQ. Maka kalau di sini kita kasih nama AB, nah karena AB ini bersesuaian dengan sisi PQ, maka di sini PQ adalah di sini PQ. Jadi AB bersesuaian dengan PQ. Selanjutnya sudut S. Sudut S bersesuaian dengan sudut D. Oke, sudut S misal kita kasih nama S di sini. Maka sudut S ini bersesuaian dengan sudut D. D-nya berarti di mana? Di sini ya, jangan di sini. Karena kan bersesuaian dengan S. Kalau S di sini maka D-nya di sini. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa kasih nama lengkap. A, B, di sini C, di sini D, kemudian P, Q, R, S. Oke. Kemudian diketahui besar sudut B 3x plus 5. Sudut B itu yang ini. Sudut B di sini besarnya 3x plus 5. Di sini besarnya 3x plus 5. Kemudian di sini diketahui besar sudut R. Sudut R itu di sini. Sudut R ini besarnya 2x min 15. Tentukan nilai X. Nah, seperti yang kalian ketahui, dua jajar genjang ini kongruen. Maka ketika di sini sudutnya besarnya 3x plus 5, maka dia akan sama dengan di sini. Nah, maka di sini juga besarnya akan 3x plus 5. Kenapa? Karena sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sehingga sudut B sama dengan sudut Q. Gitu. Jadi bisa kita tulis ke sini. Kemudian ini sudut Q dan sudut R ini kita ingat-ingat kembali garis dan sudut. Jadi kalau jajar genjang itu kan ini dua garis sejajar ya. Nah, ketika di sini ada A, di sini ada B, A dan B ini adalah sudut dalam sepihak. Sehingga ketika A dan B dijumlah, maka hasilnya adalah 180 derajat. Oke, diingat-ingat lagi ini tentang garis dan sudut ya. Garis dan sudut. Nah, berarti untuk mencari X kita bisa masukkan saja ke sini. Berarti di situ sudut Q apabila ditambah dengan sudut R hasilnya adalah 180 derajat. Kenapa? Ini tadi karena mereka adalah sudut dalam sepihak. Oke, kita masukkan nilainya. Sudut Q di sini diketahui 3x plus 5 ya, karena tadi ini adalah bersesuaian. Jadi sudut Q besarnya 3x plus 5 ditambah dengan sudut R. Sudut R diketahui 2x min 15. Kita masukkan sama dengan 180 derajat. Oke, saatnya aljabar beraksi. Kita samakan suku-suku yang sejenis. Berarti 3x ditambah 2x ditambah 5 dikurangi 15 sama dengan 180 derajat. Oke, kita hitung yang sejenis. 3x ditambah 2x 5x, 5 dikurangi 15 berarti negatif 10 sama dengan 180 derajat. Oke, kita sambung ke sini. Karena yang akan dicari adalah 5x, maka min 10 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka jadinya di kiri tinggal 5x,
Oke, min 10-nya kita pindahkan ke kanan, berarti 180 derajat, min pindah berarti jadi plus 10. Seperti itu. Maka 5x sama dengan 190 derajat. Untuk mencari x, 5x 5 dikali x, maka kalau 5-nya kita pindahkan, dia akan menjadi pembagi. 190 derajat dibagi 5. Maka x hasilnya adalah 38 derajat. 190 dibagi 5, 38 derajat. Oke, karena yang ditanya hanya tentukan nilai x, maka selesai. Jadi x adalah 38 derajat. Oke. Terus gimana misalnya ditanya sudut B? Misal ditanya berapa besarnya sudut B? Ya sudah, dimasukkan saja. Sudut B tadi sudah diketahui kan? Sudut B adalah 3x plus 5. Berarti nih sudut B 3x plus 5. Berarti kita masukkan 3x plus 5. Tadi kan kita sudah dapat nilai x, x-nya adalah 38, berarti kita ganti 3 dikali 38 ditambah 5. 3 dikali 38 adalah 114 ditambah dengan 5, maka 114 tambah 5 adalah 119 derajat. Jadi sudut B itu besarnya 119 derajat. Begitu. Itu kalau ditanya sudut B ya. Tapi kalau nggak ditanya ya sudah cukup. Oke, itu contoh soal yang keempat. Lanjut. Iya, sudah sampai di tahap pelatihan soal. Saatnya kalian yang berlatih. Oke, ini ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan. Nomor 1, 2, dan 3. Insya Allah cara-caranya sama seperti contoh soal yang sudah dibahas tadi. Jadi tidak penting seberapa lambat kamu paham, asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Ketika kamu mau belajar, pasti kamu bisa. Selamat belajar, semoga sukses. Cukup sekian dari saya. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Apabila banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.